Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembahasan video minggu lalu, kita membahas tentang operasi hitung bilangan cacat dan berkaitan dengan pemecahan sehari-hari yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan cacat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengubah berbagai macam pecahan dan juga bagaimana cara menghitung kuantitas yang berhubungan dengan pecahan. Oke, saksikan terus videonya, semoga kalian dapat memahami. Oke. Video kali ini kita akan bahas tentang operasi hitung pecahan yang di dalamnya ada pembahasan tentang mengubah berbagai bentuk pecahan dan menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas. Inilah materi yang kita akan bahas pada video kali ini. Sebelum kita lebih lanjut, lebih baiknya kita pahami dulu tentang macam-macam pecahan. Seperti pecahan biasa, seperti 4/5 dan 2/3. Bilangan yang paling atas disebut pembilang, sedangkan bilangan di bawah disebut penyebut. Berikutnya pecahan campuran, seperti 1/38 dan 3/5/20. Angka yang di depan ini adalah bilangan bulat, sedangkan ini adalah pembilang dan bagian ini adalah penyebut. Berikutnya ada pecahan desimal seperti 0,2 dan 1,6 dengan ditandai adanya koma di antara dua bilangan tersebut. Berikutnya ada pecahan persen atau bisa kita sebut persen, seperti 50% dan 75%, di mana pecahan persen ini ditandai dengan adanya lambang persen atau lambang per 100. Nah, tadi kita sudah mengetahui macam-macam pecahan. Berikutnya kita masuk kepada materi kita, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Di mana di sini akan dibahas mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi pecahan desimal. Berikutnya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Berikutnya, mengubah pecahan menjadi persen. Kemudian yang terakhir, mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran. Inilah pembahasan yang kita bahas tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Sekarang kita akan membahas mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi pecahan desimal. Sebagai contoh, 4/5. Untuk bisa dirubah menjadi pecahan desimal, maka penyebutnya harus dirubah dengan perkalian berapa yang terdekat. Apakah menjadi 10 atau 100 atau 1000. Berikutnya, kita rubah menjadi pecahan desimal dengan dikalikan berapakah penyebutnya menjadi 10, yaitu dikalikan 2. Kalau penyebut dikalikan 2, maka pembilang pun juga harus dikalikan dengan 2. Perkaliannya hasilnya adalah 8. Jadi 8/10. Kemudian kita rubah menjadi 0,8. Berikutnya, pecahan campuran kita rubah jadi desimal. Ini ada dua cara. Kita pakai cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu kita pisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. Kemudian penyebutnya kita kalikan yang hasilnya 1000. Maka didapat hasilnya adalah 125. Maka pembilangnya pun juga dikali dengan 125.
Jadi hasilnya adalah 375. Langkah berikutnya kita rubah menjadi pecahan desimal, yaitu menjadi 0,375. Kemudian dijumlah dengan bilangan bulat tadi, hasilnya 1 ditambah 0,375 adalah 1,375. Ini adalah cara yang pertama. Sekarang kita akan coba dengan cara yang kedua. 1/3/8 kita ubah menjadi desimal. Langkah yang pertama adalah campuran ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu dengan 1 kali 8 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 11/8. Kemudian penyebutnya kita akan kalikan yang dapat hasilnya 1000, yaitu perkalian 125. Maka pembilang pun juga dikalikan 125. Hasilnya adalah 1375. Kemudian hasil ini kita tulis di bawah, lalu kita ubah menjadi pecahan desimal. Hasilnya adalah 1,375. Kemudian kita akan membahas mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Sebagai contoh 0,15. Di belakang koma ada 2 angka, berarti di sini kita dapat menyebutnya adalah ratusan. Maka 15 itu adalah pembilangnya. Maka kita tulis 15/100. Kemudian kita sederhanakan dengan mencari FPB. FPB-nya adalah 5. Maka kedua bilangan tersebut sama-sama dibagi 5. Hasilnya adalah 3/20. Inilah hasil akhir dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Berikutnya contoh 0,008. Di belakang koma ada 3 angka, maka penyebutnya adalah ribuan dan 8-nya adalah sebagai pembilang. Kemudian kita tulis menjadi 8/1000. Kemudian bilangan ini kita sederhanakan dengan mencari FPB. Maka pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 1/125. Contoh berikutnya 1,6. Di belakang koma 1 angka, maka kita tulis di sini puluhan. Maka didapat menyebutnya adalah 10 dan kita tulis pembilangnya 16. Kemudian langkah berikutnya adalah kita sederhanakan dengan mencari FPB keduanya. Kita dapat nilainya adalah 2, maka sama-sama dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 8/5. 8/5 masih bisa kita sederhanakan. Cara 8 dibagi 5, hasilnya adalah 1/3/5. Inilah pecahan desimal yang dirubah menjadi pecahan campuran. Berikutnya kita akan membahas mengubah pecahan menjadi persen. Sebagai contoh 2/5. Di sini bilangan 2 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Karena pecahan biasa ini kita akan rubah menjadi persen, maka penyebutnya harus kita kalikan berapa yang supaya hasilnya menjadi 100. Kita tulis 5 dikali berapa hasil 100, maka di sini kita dapat yaitu perkalian 20. Pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 20.
hasilnya adalah 40/100. 40/100 kita jadikan persen, yaitu tinggal merubah saja ratusan menjadi lambang persen. Hasilnya adalah 40%. Inilah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Berikutnya ada 0,6, kita akan berubah menjadi persen, maka kita tulis menjadi 6/10. 10 dikali berapa yang hasilnya menjadi 100? Maka 10 harus dikalikan dengan 10. Maka pemilang dan penyebut harus sama-sama dikalikan 10. Maka kita tulis hasilnya adalah 60/100. 60/100 kita rubah 100 menjadi bilangan persen, maka kita tulis hasilnya adalah 60%. Ini adalah pecahan desimal menjadi persen. Berikutnya kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa atau campuran. Sebagai contoh, 45%. Maka kita ubah menjadi 45/100. Kemudian kita cari FVB dari keduanya karena kita akan sederhanakan. Maka kedua-duanya kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 9/20. Maka 45% menjadi 9/20 dijadikan pecahan biasa. Kemudian contoh lagi 125%. Kita ubah menjadi 125/100. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan mencari FVB. Kita akan cari FVB keduanya. Maka dapat hasil ada 25. Maka dibagi hasilnya adalah 5/4. 5/4 masih bisa kita sederhanakan. Maka hasil akhirnya adalah 1/4. Inilah pengubah persen menjadi pecahan campuran. Berikutnya kita akan membahas tentang menentukan nilai suatu pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas. Dalam hal ini kita akan bahas mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat dan menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas. Inilah pembahasan kita selanjutnya. Mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Cara yang pertama, seperti contoh 3/4 dikali 2/8. Maka langkah selanjutnya kita adalah tulis perkalian 3 dikali 28/4. Setelah itu kita tulis hasilnya adalah 84/4. Kemudian 84 kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 21. Cara yang kedua. Langkah yang pertama, bilangan ini kita bagi dengan FVB. Maka hasilnya adalah 4/4 1, 28/4 7. Kemudian kita tulis 3 dikali 7/1. Hasilnya adalah 21. Kemudian 21 dibagi 1 hasilnya adalah tetap 21. Inilah mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat cara kedua. Sekarang kita akan membahas menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas. Sebagai contoh, 58 dikali 16 ton.
sama dengan kilogram. Berapakah hasil kilogram dari perkalian tersebut? Langkah pertama yaitu kedua bilangan ini dibagi dengan FPB. Hasilnya adalah 8 bagi 8 1, 16 dibagi 8 2. Kemudian kita tulis hasilnya 5 dikali 2. Kemudian perkalian ini hasilnya adalah 10 ton. 10 ton kita jadikan kilogram, maka hasilnya adalah 10 dikali 1000 kilogram. Karena 1 ton hasilnya adalah 1000 kilo. Hasil perkalian tersebut adalah 10.000 kilogram. Contoh kedua, 2/5 dikali 20 lusin sama dengan berapa buah? Langkah selanjutnya adalah kedua bilangan ini dibagi dengan FPB, yaitu sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 dapat 1, 20 bagi 5 dapat 4. Kita tulis 2 dikali 4 lusin. Kemudian hasilnya adalah 8 lusin. 8 lusin kita akan jadikan buah, artinya 8 dikali 12. 8 dikali 12 hasilnya adalah 96 buah. Oke, itu saja video kali ini. Tetap semangat belajar di rumah saja. Untuk video selanjutnya jangan lupa ikuti terus di channel Mystery. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian terhadap pecahan. Saksikan video di channel Mystery. Oke, thank you.